Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar kejadian. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira. Saat saja terkenang bila tiada henti-hentinya. Dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widi Purnomanji, NIM 260201191200011. Nah, saya dari kelompok 1 MKA kelas B, Departemen Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air bertujuan untuk memenuhi nilai praktikum manajemen kualitas air. Nah, untuk pengukurannya saya melakukannya di ekosistem perairan Waduk Undip. Nah, kebetulan saat pengukuran kondisi waduk saat sedang surut, jadi saya melakukannya pengukurannya di bagian dekat masuknya air ke Waduk Undip. Dan saya melakukan pengukurannya pada pagi hari. Oke, selanjutnya adalah pengenalan alat dan bahan. Alat yang digunakan dan bahan yang digunakan ada pipet, termometer, botol BOD, Elmeyer, COD, pH paper, kalkulator, tisu, kertas label, MnSO4, air sampel, HCl, natrium nitroposut, fenol, amilum, indikator PP, indikator MO, NaOH dalam KI. Assalamualaikum teman-teman. Langsung saja di sini kita akan ke variabel alkalinitas. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa alat dan bahan. Yang pertama, air sampel. Ya, air sampel saya ambil dari waduk. Kemudian ada MO, indikator MO. Kemudian ada tabung Elmeyer, HCl, indikator PP, dan pipet. Nah, untuk alat bahan yang saya gunakan karena ada keterbatasan di sini, jadi ini sebagai perumpamaan wadah seperti Elmeyer menggunakan botol seperti ini, gitu teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan memasukkan 50 ml air ke dalam tabung Elmeyer. Nah, kemudian kita masukkan indikator PP sebanyak 2 tetes menggunakan pipet. Nah, apabila terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Oke, nah apabila terjadi perubahan warna merah muda seperti ini, nanti lakukan titrasi dengan 0,025 NaHCl. Nah, nanti kita titrasi dengan 0,025 NaHCl sampai warna merah mudanya hilang. Nah, ini sebagai perumpamaan aja ya, contoh teman-teman. Kalau untuk titrasi sendiri itu ada alatnya. Nah, sampai warnanya itu menghilang merah mudanya. Nanti kan setelah dititrasi dengan 0,025 NaHCl itu kembali warna merah mudanya akan menghilang. Nah, nanti
catat jumlah HCl yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus atau A itu. Nah, jadi perhitungan untuk alkalinitas sendiri itu sampai perhitungan yang parsial. Jadi hanya sampai di sini. Untuk indikator MO-nya sendiri itu digunakan apabila kita akan mencari alkalinitas total. Jadi nanti kan tidak warna merah muda tidak muncul. Jadi nanti akan ditambahkan 1-2 tetes larutan indikator MO ini. Jadi nanti baru akan terjadi perubahan warna merah muda setelah dititrasi dengan 0,025 NaHCl. Nah, kemudian dibaca skala penurunan titrannya pada biuret. Nah, kemudian dititrasi kembali dengan 0,025 NaHCl sampai warna merah mudanya hilang. Nah, kemudian dicatat jumlah HCl yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus perhitungan atau A-nya. Nah, oke teman-teman, untuk rumusnya sendiri alkalinitas itu yang pertama adalah alkalinitas parsial atau P parsial sama dengan A kali NaHCl kali 50 kali 1000 per mililiter sampel. Nah, kemudian untuk alkalinitas total itu P total sama dengan A plus B dalam kurung kali NaHCl kali 50 kali 1000 per mililiter sampel. Nah, jadi begitu teman-teman. Terima kasih untuk alkalinitas. Sekian. Oke, untuk permasalahan sendiri dari alkalinitas. Jadi pada hari ke-15 alkalinitas sebesar 69,2 ppm turun menjadi di hari ke-16 menjadi 45,4 ppm. Nah, jadi permasalahan di sini alkalinitas saling berhubungan dengan pH. Nah, semakin tinggi alkalinitas, jadi semakin cepat untuk pH kembali ke normal. Dari data pengamatan yang kita hasilkan, dapat dilihat pH sendiri cukup fluktuatif. Nah, perubahan pH sendiri disebabkan adanya bahan organik yang ada di dalam suatu perairan. Nah, untuk alkalinitas sendiri, apabila alkalinitas kecil, jadi pH tidak dapat kembali ke normal dengan cepat. Nah, jadi untuk pH sendiri, apabila alkalinitas kecil akan selalu bisa berfluktuatif, begitu. Kali ini diperkuat oleh Utami et al. Yang menyatakan bahwa alkalinitas sangat berpengaruh terhadap pH dalam suatu perairan. Konsentrasi alkalinitas menurun dapat dilihat dari pH yang terukur, yaitu juga menurun. Oke, untuk solusi sendiri untuk alkalinitas. Nah, alkalinitas yang turun dapat ditingkatkan dengan cara pengapuran. Nah, pengapuran sendiri bisa menggunakan dolomit. Nah, dolomit ini di dalam air akan mengikat CO2 menjadi HCO3 yang dapat menjadi penyangga atau buffer perubahan pH. Oke. Kali ini diperkuat oleh Umari et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Nah, aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah atau perairan masam dapat meningkatkan pH tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total. Nah, ketersediaan karbon untuk fotosintesis serta daya penyangga buffer di perairan. Oke, selanjutnya ke pengukuran variabel amonia. Nah, di sini dalam pengukuran amonia kita memerlukan beberapa alat dan bahan seperti tabung Erlenmeyer, natrium nitrofluorid, fenol, air sampel, plastik parafin yang diganti dengan plastik biasa, dan pipet. Oke, selanjutnya masukkan 25 ml sampel uji. Nah, menggunakan pipet. Nah, ini tabung yang kita gunakan ini ukurannya sekitar 250 ml ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1 ml larutan fenol. Nah, kemudian dihomogenkan. Nah, setelah dihomogenkan,
Kemudian tambahkan 1 mili natrium nitroprusid dan dihomogenkan kembali. Kemudian tutup Erlenmeyer dengan plastik atau parafin film. Nah, biarkan 1 jam untuk pembentukan warna. Kemudian dimasukkan ke dalam kuvet pada spektrofotometer. Nah, kemudian baca, catat serapannya pada panjang gelombang 640 nanometer. Oke teman-teman, selanjutnya ke pengukuran variabel karbon dioksida atau CO2. Nah, di sini kita memiliki beberapa lain bahan seperti air sampel, Na2CO3, indikator PP, tabung Erlenmeyer, dan pipet. Oke, kemudian ambil 50 ml air sampel dan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila larutan menjadi warna merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Nah, apabila tidak terdapat warna merah muda, kembali lakukan titrasi dengan 0,045 N natrium karbonat atau Na2CO3 hingga warna merah muda. Kemudian baca skala penurunan titran. Oke, selanjutnya ke pengukuran variabel oksigen terlarut atau DO. Nah, di sini kita memiliki beberapa alat dan bahan seperti air sampel, MnSO4, NaOH dalam KI, botol BOD, H2SO4, Na2S2O3, amilum, dan pipet. Oke, langkah pertama kita mengambil sampel air dengan menggunakan botol BOD 125 ml. Nah, kemudian tambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml NaOH dalam KI. Kemudian menutup botol dan mengocoknya hingga larutan mengendap. Nah, kemudian menambahkan 1 ml H2SO4 pekat. Nah, kemudian tutup botol BOD dan mengocoknya sampai larutan berwarna kuning. Nah, kemudian masukkan kembali 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu, lakukan titrasi dengan 0,25 N Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Nah, kemudian tambahkan 2 tetes amilum. Apabila timbul warna biru, kemudian lanjutkan dengan titrasi 0,025 N Na2S2O3 hingga bening. Nah, kemudian membaca skala penurunan titran dan dimasukkan ke dalam rumus. Oh ya teman-teman, untuk titrasi sendiri ada alatnya sendiri ya. Seperti di alkalinitas tadi sudah saya lampirkan gambarnya. Jadi untuk alatnya seperti itu teman-teman.
Oke, selanjutnya ke pengukuran variabel suhu. Nah, di sini kita menggunakan termometer air raksa untuk alat pengukurannya sendiri. Jadi nanti tinggal dicelupkan ke dalam air dan ditunggu hingga perubahan pada skalanya. Oke, selanjutnya ke pengukuran variabel pH. Di sini kita menggunakan pH paper atau pH universal. Nah, kemudian nanti dicelupkan saja ke dalam air yang sudah kita ambil dengan wadah. Nah, kemudian bisa dicocokkan dengan skala yang ada di wadah pH paper. Yang terakhir, pengukuran variabel produktivitas primer atau PP. Nah, di sini kita mengambil air menggunakan botol BOD yang terang dan COD atau gelap. Nah, kemudian masukkan botol tersebut ke dalam kolam dan rendam selama 4 jam. Nah, setelah 4 jam, ambil lalu ukur oksigen terlarutnya. Nah, perhitungan PP dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan oksigen di botol gelap dan di botol yang terang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.